Saya pergi ke toilet jam 3 pagi. Rumah itu sunyi, jenis keheningan yang membuat setiap suara kecil terasa seperti pengakuan dosa. Saya mencoba bergerak cepat, hati-hati, lembut, tapi tuasnya longgar, seperti yang sudah saya katakan pada Baskara minggu lalu. Siramannya lemah. Saya menekannya 2 kali, tetap tidak ada hasil. Lalu lampu koridor menyala. Orang tua tak berguna? Menyiram toilet saja tidak bisa? Suaranya terdengar bahkan sebelum cahayanya mengenai saya. Tajam, keras, seolah ingin membelah udara. Seluruh rumah jadi bau. Saya berdiri di sana. Satu tangan masih memegang tuas toilet, seolah tertangkap basah melakukan kesalahan di tempat yang saya bangun sendiri. Sejenak, saya tidak mengenali di mana saya berada, lalu saya sadar. Dan entah bagaimana, itu membuatnya lebih buruk. Nama saya Hardiman. Usia saya 65 tahun. Saya telah menghabiskan 42 tahun di antaranya untuk membangun hal-hal yang berdiri lebih kokoh daripada kebanyakan orang yang saya kenal. Sebagian besar rumah pondasi, rangka, atap yang tidak bocor, dinding yang tidak retak saat cuaca berubah. Rumah yang ini, saya juga yang membangunnya. Setiap balok, setiap pipa, setiap jengkalnya. Namun pada jam 3 pagi, berdiri tanpa alas kaki di ubin yang dingin, saya merasa seperti orang asing yang tinggal terlalu lama. Laras berdiri di koridor, tangan bersedekap, siluetnya tergambar oleh lampu langit-langit yang keras. Dia tidak masuk, tidak perlu. Ekspresinya sudah mengatakan segalanya, rasa jijik, ketidaksabaran, dan sesuatu yang lebih dingin jauh di lubuk hatinya. Saya berdeham. Tuasnya longgar, kata saya menjaga suara saya tetap rendah. Sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Alasan saja, potongnya seketika, mencubit hidungnya seolah saya baru saja membuktikan maksudnya. Selalu ada saja masalah denganmu. Tidak sesulit itu, Pak Tua. Siram dan selesai. Hal dasar. Saya mengangguk sekali, perlahan, bukan karena dia benar, tetapi karena berdebat pada jam 3 pagi tidak pernah membuahkan hasil. Biar saya urus, kata saya. Sebaiknya begitu, bentaknya, karena saya tidak mau bangun dengan keadaan seperti ini lagi. Baskara harus bekerja, saya juga. Kami tidak bisa terus-menerus menghadapi situasi ini. Kata itu menggantung di udara lebih lama dari yang seharusnya. Situasi. Seolah-olah saya adalah salah satunya. Dia berbalik sebelum saya bisa menjawab, berjalan kembali ke kamar tidur tanpa menunggu apa-apa lagi. Pintu tertutup sedetik kemudian. Tidak cukup keras untuk dibanting, tetapi cukup tegas untuk mengirim pesan. Saya berdiri di sana sejenak, mendengarkan keheningan kembali. Kemudian, saya melihat ke bawah ke toilet, pada aliran air yang lemah yang gagal melakukan tugasnya, dan meraih sikat. Tanpa tergesa-gesa, tanpa mendesah, tanpa mengutuk dalam hati. Saya hanya membersihkannya. Dengan teliti, dengan hati-hati, seperti cara saya melakukan segalanya sepanjang hidup saya. Bukan untuknya, untuk saya. Karena saya tidak akan menjadi pria yang dia pikirkan tentang saya. Ketika saya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Saya mengelap wastafel, meja, bahkan cermin dengan kain basah, meninggalkan semuanya lebih bersih daripada saat saya masuk. Itu penting, selalu begitu. Saat saya mematikan lampu dan melangkah ke koridor, rumah itu terasa berbeda. Dindingnya sama, gambar-gambarnya sama, perabotannya sama, tapi ada sesuatu yang bergeser. Barangkali itu saya tidak bisa tidur lagi. Saya duduk di tepi tempat tidur, tangan di atas lutut, menatap cahaya fajar yang mulai merayap melalui tirai. Kamar saya kecil, yang terkecil di rumah, itu ide saya. Biarkan mereka di kamar utama, kata saya ketika mereka pindah 2 tahun lalu. Kalian sedang memulai hidup. Ayah butuh ruang. Baskara memprotes selama sekitar 5 detik sebelum Laras menerimanya atas namanya. Lucu betapa cepatnya orang beradaptasi dengan kenyamanan. Saya menggosok telapak tangan saya perlahan, merasakan kasarnya kapalan lama dan bekas luka yang tidak pernah pudar. Tangan seperti ini tidak pernah lupa apa yang telah mereka bangun. Bahkan ketika orang-orang di sekitar mereka lupa, dari ujung koridor, saya mendengar suara-suara, laci dibuka, mesin kopi berbunyi, suara pagi yang normal, rutin, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya berdiri, merapikan kemeja saya, dan berjalan ke dapur.
Laras sudah di sana, menggulir ponsel dengan satu tangan, menyesap kopi dengan tangan yang lain. Baskara bersandar di meja, memasang dasi, setengah terjaga. Keduanya tidak mengucapkan selamat pagi. Saya menuangkan secangkir kopi hitam untuk diri saya sendiri, seperti biasa, dan duduk di meja. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Lalu Baskara berdeham. Tentang semalam, mulainya tidak menatap saya. Laras hanya lelah. Kami berdua lelah. Maksudnya tidak seperti itu. Saya menyesap kopi saya sebelum menjawab. Membiarkan keheningan menggantung cukup lama agar dia merasakannya. Kedengarannya cukup jelas bagi saya, kata saya. Dia sedikit meringis. Laras tidak mengangkat kepala dari ponselnya. Dia tidak bermaksud begitu. Tambahnya cepat. Saya mengangguk, anggukan lambat yang sama seperti sebelumnya. Itu sepertinya memuaskannya. Percakapan selesai. Laras akhirnya berbicara, meletakkan cangkirnya dengan dentingan lembut. Kami hanya butuh semuanya berjalan lancar, katanya. Masih tidak menatap saya. Itu saja. Tidak ada kejutan di tengah malam. Saya memperhatikannya sejenak. Nada yang tenang, penyampaian yang terkendali. Seolah-olah dia sedang menjelaskan kebijakan perusahaan. Bukan berbicara dengan seseorang. Dimengerti, kata saya, dan saya bersungguh-sungguh. Hanya saja tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah sarapan, mereka bergerak di sekitar rumah dengan ritme biasa mereka kunci, tas, melirik jam. Baskara mengenakan jaketnya, mencium pipi Laras, lalu ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu kepada saya, tapi dia tidak melakukannya. Sampai nanti malam ya, katanya, sudah setengah jalan keluar pintu. Laras mengikuti, tumitnya berdetak di lantai yang saya pasang sendiri. Pastikan semuanya disiram. Tambahnya, hampir sebagai renungan. Lalu pintu tertutup. Dan begitu saja, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, udaranya tidak terasa berat. Rasanya ringan. Saya berdiri di tengah ruang tamu dan membiarkan mata saya menyapu ruangan itu perlahan. Sofa, meja makan, rak buku. Setiap detail menyimpan kenangan bukan jenis yang bisa diceritakan, tapi jenis yang terukir di tulang. Saya berjalan ke jendela dan melihat mobil mereka mundur dari jalan masuk. Mereka tidak menoleh ke belakang. Saya menunggu sampai mobil itu menghilang di ujung jalan sebelum berbalik. Lalu saya masuk ke kamar saya, membuka laci bawah nakas, dan mengeluarkan buku catatan kulit tua. Di dalamnya ada nomor, nama orang-orang yang telah bekerja dengan saya selama beberapa dekade, orang-orang yang masih mengangkat telepon. Saya membuka halaman yang saya butuhkan. Jasa pindahan Tono. Saya menatap nomor itu sejenak, lalu meraih ponsel saya. Tangan saya tidak gemetar. Tono, kata saya ketika dia menjawab. Suara saya datar, stabil. Ini Hardiman. Saya butuh trukmu yang paling besar. Hening sejenak di ujung sana, lalu si Ulan pelan. Seberapa besar? Saya melihat sekeliling kamar saya sekali lagi pada semua barang yang menjadi milik saya. Semuanya, kata saya. Saya butuh kamu di sini hari ini. Tono tidak bertanya. Itulah sebabnya saya meneleponnya. Kami sepakat pukul 9. Saya menutup telepon, meletakkannya di nakas, dan berdiri di sana sejenak, mendengarkan dengungan lembut rumah. Belum kosong, secara fisik, tetapi sesuatu sudah mulai bergeser di bawah permukaan, seperti pondasi yang mengendap setelah terlalu lama menahan beban. Saya tidak terburu-buru. Saya pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Lampu menyala dengan bunyi klik lembut, mengungkapkan pemandangan yang sama persis seperti saat saya tinggalkan bersih, kering, teratur, porselen toilet berkilau. Cermin bersih. Tidak ada jejak kejadian semalam, setidaknya tidak di tempat yang bisa dilihat orang lain. Saya meletakkan tangan saya di wastafel dan menatap bayangan saya. Usia 65 tidak terasa seperti kelihatannya. Wajah yang balas menatap saya tidak lemah, tidak tak berdaya. Ada kerutan ya, ada keausan, tetapi ada sesuatu yang kokoh di sana. Sesuatu yang tidak akan bergeser, bahkan jika semua yang lain lenyap. Tak berguna. Ulang saya pelan. Kata itu tidak memiliki bobot yang sama lagi. Terdengar salah. Saya mematikan lampu dan melangkah kembali ke koridor. 1 jam berikutnya, saya habiskan berjalan mengelilingi rumah seperti yang biasa saya lakukan di lokasi proyek perlahan, metodis, memperhatikan. Bukan sentimental, bukan terganggu, hanya memperhatikan. Ruang tamu,
adalah yang pertama. Sofa kulit, buatan Italia. Saya membelinya 15 tahun yang lalu setelah tahun yang sangat baik. 3 proyek berturut-turut, semua sesuai anggaran, semua lebih cepat dari jadwal. Saya ingat berdiri di showroom, mengusap tangan saya di atasnya dan berpikir, ini akan bertahan lama. Dan memang begitu. Saya membungkuk sedikit, memeriksa kakinya karena kebiasaan. Masih kokoh, milikku. Meja kopi, kayu jati, hasil karya tangan. Saya membelinya dari seorang pengrajin di Jepara. Membayar lebih dari yang seharusnya, tapi saya suka hasil karyanya. Kayu asli, tanpa kompromi. Milikku. Saya pindah ke ruang makan. Meja di sana sudah tua, warisan dari ayah saya. 6 kursi, masing-masing telah saya perbaiki setidaknya sekali selama bertahun-tahun. Anda masih bisa melihat bekas samar di mana saya menambal retakan pada kursi ketiga dari kiri. Kami dulu duduk di sini sebagai sebuah keluarga. Dulu sekali, saat makan malam masih berarti, saat percakapan tidak terasa seperti berjalan di atas es tipis. Saya mengusap jari saya di sepanjang tepinya, lalu melangkah mundur. Tetap milikku, dapur berikutnya. Peralatan stainless steel, kelas menengah tapi bisa diandalkan. Saya memilihnya sendiri saat merenovasi ruangan ini 5 tahun lalu. Tidak mewah, hanya fungsional. Kulkas berdengung pelan di sudut, penuh dengan makanan yang saya bayar. Belanjaan hari Minggu masih tersusun rapi daging, sayuran, dan beberapa barang yang disukai Laras yang saya beli karena kebiasaan. Saya membuka pintunya, melihat ke dalam sejenak, lalu menutupnya. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Saya berbalik dan bersandar di meja, menghela napas perlahan. 2 tahun. Selama itulah mereka di sini. Awalnya tidak seperti ini. Baskara yang datang kepada saya, mengatakan mereka butuh tempat tinggal sementara, hanya sampai mereka mapan. Sewa di kota mahal. Pekerjaan tidak pasti. Mereka ingin menabung. Saya setuju, bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kalian ambil kamar utama, kata saya. Lebih besar, cahayanya lebih baik. Laras tersenyum mendengarnya. Senyum sopan, setidaknya di permukaan, yang menunjukkan rasa terima kasih. Awalnya terasa baik-baik saja. Makan bersama, menonton TV di malam hari, berbicara tentang rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, kemana mereka akan pergi. Tapi rencana cenderung berlarut-larut. Bulan menjadi setahun, lalu setahun lagi. Tabungan tidak bertambah, tetapi pengeluaran bertambah. Mobil baru, liburan, makan malam di luar hal-hal yang terlihat bagus dari luar. Tapi di dalam, sesuatu yang lain sedang terjadi. Rasa hormat terkikis, bukan sekaligus, bukan dalam satu momen. Perlahan-lahan, komentar di sana-sini, tatapan sekilas, nada suara yang berubah cukup untuk diperhatikan, tetapi tidak cukup untuk dikonfrontasi tanpa terdengar sensitif. Sampai semalam, itu tidak halus, itu jelas. Pukul 8:15, saya kembali ke kamar saya. Saya meletakkan buku catatan kulit di tempat tidur dan membukanya lagi, melewati kontak jasa pindahan ke beberapa halaman berikutnya. Tagihan utilitas, rekening, semuanya atas nama saya. Lebih mudah seperti itu, lebih rapi, tidak ada kebingungan. Praktis, pikir saya saat itu. Sekarang saya melihatnya apa adanya pengaruh. Saya mengambil ponsel saya, menelusuri kontak saya, dan berhenti pada beberapa nama. Listrik, internet, asuransi. Saya belum menelepon. 1 langkah pada 1 waktu. Begitulah cara Anda mengendalikan sebuah proyek. Pukul 8:58 tepat. Saya mendengar mesin truk kecil berhenti di luar. Tepat waktu. Saya berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Sebuah truk box putih besar sedang idle di tepi jalan. Logo perusahaan sudah pudar, tetapi masih bisa dibaca. 3 pria di dalam muda, kuat, menunggu. Tono keluar dari kursi pengemudi, meregangkan tubuh sebelum melihat ke arah rumah. Dia melihat saya di jendela dan mengangguk singkat. Saya balas mengangguk. Tidak ada keraguan. Tidak ada pikiran kedua. Saya mengenakan jaket dan berjalan ke pintu depan. "Hardiman," kata Tono saat saya melangkah keluar mengulurkan tangannya. "Tono." Kami berjabat tangan, kuat dan akrab. Dia melirik ke arah rumah, lalu kembali ke saya. "Kamu yakin tentang ini?" Saya mengikuti pandangannya sejenak. Fasad rumah tampak seperti biasa, garis-garis yang bersih.
Konstruksi yang kokoh, tidak ada tanda-tanda apa yang terjadi di dalam dinding itu beberapa jam sebelumnya. Ya, kata saya sederhana. Saya yakin. Dia menatap saya sedetik lagi, lalu mengangguk sekali. Baiklah, apa saja yang kita ambil? Saya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, saya berbalik ke pintu, merogoh saku, dan mengeluarkan kunci saya. Rasanya berbeda di tangan saya. Bukan lebih berat, hanya lebih jelas. Saya membuka pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Semua yang menjadi milik saya, kata saya. Tono mengembuskan napas pelan, hampir seperti siulan. Ini pekerjaan besar. Saya melangkah masuk, menahan pintu untuk mereka. Kalau begitu, sebaiknya kita mulai. Mereka bekerja dengan efisiensi yang cepat. Saya tidak mengharapkan yang lain, saya tidak memberi perintah, tidak mengawasi dengan ketat. Saya hanya memandu mereka sekali keliling rumah, menunjuk barang-barang yang menjadi milik saya yang ternyata hampir semuanya. Sofa adalah yang pertama keluar. 2 dari mereka membawanya dengan mudah melewati pintu depan sementara yang ketiga membersihkan jalan. Suaranya saat meluncur di lantai halus, rata, tidak ada kerusakan. Profesional, saya berdiri di ambang pintu, memperhatikan, tangan di sisi tubuh, bukan marah, bukan tergesa-gesa, hanya gerakan. Meja kopi berikutnya, lalu kursi makan. Satu persatu, rumah mulai dikosongkan, bukan dengan kekacauan, tetapi dengan metode. Seperti membongkar sesuatu yang telah dirakit dengan hati-hati. Memang begitu. Di satu titik, salah satu pria yang lebih muda berhenti, melihat sekeliling ruang tamu yang semakin kosong. Anda yakin mereka tahu tentang ini? Tanyanya, bukan menuduh, hanya penasaran. Saya menatap matanya. Mereka akan tahu. Dia mengangguk, menerima itu, dan kembali bekerja. Menjelang tengah hari, rumah mulai bergema. Suara bergerak berbeda ketika tidak ada perabotan untuk meredamnya. Langkah kaki terdengar lebih keras. Suara, ketika diucapkan, terdengar lebih jauh. Saya berdiri di tengah ruang tamu, memperhatikan saat potongan-potongan besar terakhir dibawa keluar. Sinar matahari sekarang mengalir melalui jendela tanpa halangan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tempat itu terlihat apa adanya. Kosong, bersih, jujur. Saya berbalik perlahan, mengamati semuanya. Bukan dengan penyesalan, tetapi dengan kejelasan. Masih banyak yang harus dilakukan, dan saya bahkan belum melakukan panggilan telepon pertama saya. Begitu kursi terakhir meninggalkan ruang tamu, rumah itu mulai terdengar seperti tempat yang tidak berpenghuni. Bukan ditinggalkan, hanya dilucuti hingga kebenaran dasarnya. Langkah kaki bergema, udara bergerak bebas. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Saya melangkah ke ruang makan lagi dan berhenti di tempat meja dulu berada. Bekasnya masih ada di lantai kayu keras, lekukan samar di mana beratnya telah menekan selama bertahun-tahun. Anda tidak memperhatikan hal-hal itu ketika sebuah ruangan penuh, hanya ketika kosong. Aneh, Tono masuk di belakang saya, menyekat tangannya dengan lap. Kita cukup cepat, katanya. Truk sudah sekitar setengah penuh. Saya mengangguk. Terus saja, dia ragu-ragu. Mau cerita apa yang terjadi? Saya memikirkannya sejenak. Bukan detailnya, itu tidak penting. Tidak untuknya, tidak untuk orang lain. Tidak rumit, kata saya. Hanya butuh kejelasan. Dia tertawa kecil. Biasanya kejelasan biayanya lebih mahal dari satu truk. Saya hampir tersenyum. Ya, kata saya. Memang, dengan itu, dia berbalik dan kembali keluar. Saya berjalan perlahan menyusuri koridor. Setiap langkah terukur. Dinding-dindingnya sekarang terasa lebih dekat tanpa perabotan untuk menyeimbangkannya. Foto-foto masih ada di sana, sebagian besar keluarga. Ulang tahun, hari libur, beberapa yang lebih tua dari sebelum Laras datang. Saya berhenti di satu foto di tengah jalan. Baskara, mungkin berusia 10 tahun. Berdiri di halaman belakang dengan palu yang terlalu besar untuk tangannya. Saya di belakangnya, membimbing cengkeramannya, menunjukkan padanya cara memukul paku dengan lurus. Dia sangat bangga hari itu. Lagi, katanya setelah paku pertama masuk, saya ingat itu. Saya meraih, mengangkat bingkai dari dinding, dan memegangnya sejenak. Kaca itu menangkap cahaya, memantulkan gambaran ruangan yang sudah tidak ada lagi.
Saya dengan hati-hati meletakkannya di lantai. Tidak semua harus pergi. Beberapa hal bukan tentang kepemilikan. Mereka tentang ingatan. Dan ingatan tidak termasuk dalam truk pindahan. Di ujung koridor ada kamar tidur utama. Kamar mereka. Saya berdiri di ambang pintu sejenak sebelum masuk. Tempat tidur belum dirapikan. Spray kusut, bantal berantakan. Pakaian tergeletak di kursi. Sepasang sepatu tertendang di dekat lemari. Terlihat dihuni, nyaman. Sementara, saya tidak menyentuh apapun. Bukan pakaian mereka, bukan barang pribadi mereka. Bukan itu intinya. Ini bukan tentang mengambil barang mereka. Ini tentang menghilangkan hal-hal yang menopang mereka. Saya beralih ke lemari pakaian. Itu milik saya. Kayu solid, dibuat oleh seorang teman bertahun-tahun yang lalu karena dia berutang budi pada saya. Saya mengusap tangan di sepanjang tepinya, lalu melangkah mundur. Ambil yang ini juga, kata saya saat salah satu kru lewat di pintu. Dia mengangguk dan masuk tanpa ragu. Sedikit demi sedikit, ruangan itu berubah. Tidak drastis pada awalnya, tetapi cukup agar ruang mulai terasa kurang berlabuh, kurang pasti. Bagus. Kembali ke dapur, saya akhirnya membuka kulkas lagi. Udara dingin menerpa wajah saya saat saya melihat ke dalam. Semuanya terorganisir, semuanya dibayar. Saya mulai mengeluarkan barang-barang, bukan membuang, bukan menyia-nyiakan, mengemas. Ada kotak-kotak di truk untuk itu juga. Jika itu milik saya, itu ikut. Susu, daging, sayuran, wadah-wadah ditumpuk dengan hati-hati, satu persatu. Pemuda yang tadi melangkah masuk, memperhatikan sejenak. Anda mengambil makanannya juga? Saya tidak mengangkat kepala, saya yang membayarnya. Dia memindahkan berat badannya, lalu mengangguk. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pada pukul 10.30, rumah itu hampir tidak bisa dikenali. Ruang tamu kosong, ruang makan kosong. Dapur hanyalah perlengkapan dan meja kosong. Bahkan koridor tampak lebih panjang tanpa ada yang memecahnya. Saya berjalan melewati setiap ruang sekali lagi, memeriksa, memastikan. Tidak ada ketergesaan, tidak ada keraguan. Hanya kepastian. Tono menemui saya di dekat pintu depan, memegang papan klip. Hampir semuanya, katanya. Ada lagi yang Anda ingin kami ambil? Saya melihat melewatinya ke dalam rumah. Untuk sesaat, saya melihatnya seperti dulu penuh, nyaman, hangat dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan suhu. Kemudian gambaran itu memudar. Tidak, kata saya. Itu saja sudah cukup. Dia membuat catatan. Lalu melirik saya lagi. Ini semua mau dibawa kemana? Gudang penyimpanan, kata saya. Untuk sementara. Dan Anda? Hotel. Dia mengangkat alis terkesan. Mulai dari awal ya? Saya berpikir sejenak. Bisa dibilang begitu. Saat kotak-kotak terakhir dimuat, saya melangkah kembali ke teras depan dan memandangi rumah dari luar. Masih terlihat kokoh, dibangun dengan baik, terawat. Tidak ada yang menunjukkan apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Tidak apa-apa, penampilan luar tidak penting. Realitaslah yang penting. Saya merogoh saku dan mengeluarkan kunci-kunci saya, memutarnya perlahan di antara jari-jari saya. 2 kunci utama, pintu depan dan samping. Berat, kokoh. Saya masuk ke dalam untuk terakhir kalinya. Keheningan langsung terasa. Lebih dalam, lebih bersih. Saya langsung menuju kamar mandi. Kamar mandi yang sama dari malam sebelumnya. Lampu menyala, mengungkapkan permukaan yang sama, bersihnya seperti yang saya tinggalkan. Cermin yang sama, tuas yang masih sedikit longgar. Saya melangkah lebih dekat, meletakkan tangan saya di tepi wastafel. Lalu saya merogoh saku jaket saya dan mengeluarkan spidol hitam. Bukan dramatis, bukan simbolis, hanya jelas. Saya membungkuk sedikit dan menulis langsung di bagian dalam tutup toilet, cukup besar untuk terlihat begitu diangkat. Sekarang sudah bersih, saya menutup spidol, berdiri, dan melihatnya sejenak. Tidak ada kemarahan di dalamnya, tidak ada kebencian, hanya sebuah pernyataan. Saya mematikan lampu dan keluar, menutup pintu kamar mandi di belakang saya. Di pintu depan, saya berhenti sejenak, lalu melangkah keluar dan menariknya hingga tertutup. Kuncinya berbunyi klik dengan suara yang kokoh dan akrab. Saya mencobanya sekali, kuat. Lalu saya mengantongi kuncinya. Masih milik saya. Baru saja direbut kembali.
Tono naik ke kursi pengemudi saat saya mendekati truk. "Sudah siap?" tanyanya. "Ya." Dia menyalakan mesin, gemuruh rendahnya bergema di jalan yang sunyi. "Anda mau ikut kami?" Saya menggelengkan kepala. "Saya akan menyusul ke sana." Dia mengangguk. "Santai saja." Waktu, itulah yang saya miliki lagi. Saya memperhatikan truk itu melaju pergi, membawa semua yang telah saya bangun, peroleh, dan pertahankan. Semua hal yang telah disalahartikan sebagai hal lain. Beban. Sesuatu yang diterima begitu saja. Sesuatu yang akan selalu ada. Saya merogoh saku dan mengeluarkan ponsel saya. Kali ini, saya tidak ragu. Saya menggulir ke nomor pertama dan menekan panggil. "Selamat pagi," kata saya ketika panggilan tersambung. Suara saya tenang, datar. Saya ingin membuat beberapa perubahan pada akun saya. Ada saat-saat dalam hidup seorang pria ketika segalanya menjadi sederhana. Bukan mudah, hanya jelas. Ini adalah salah satunya. "Selamat pagi," kata saya lagi. Dengan nada tenang yang selalu saya gunakan ketika saya membutuhkan sesuatu dilakukan dengan benar. Saya ingin menangguhkan layanan internet saya. Berlaku segera. Ada jeda singkat di ujung sana, jenis keheningan yang datang sebelum skrip dimulai. "Maaf mendengarnya, Pak. Boleh saya tahu alasan penangguhannya?" "Absen jangka panjang," jawab saya. "Properti ini tidak akan digunakan untuk sementara waktu." Suara ketikan pelan terdengar. "Baik, Pak. Bisa kami proses hari ini? Apakah Anda ingin tetap menggunakan paket minimal?" "Tidak," kata saya dengan lembut. "Matikan semuanya." Jeda lagi. "Baik, Pak. Layanan akan terputus dalam 1 jam. Terima kasih." Saya mengakhiri panggilan tanpa tergesa-gesa, mengantongi ponsel, dan berdiri di trotoar sejenak, membiarkan keheningan meresap. 1 langkah. Hanya itu yang diperlukan. Saya tidak langsung pergi. Sebaliknya, saya berbalik ke arah rumah dan menaiki teras sekali lagi. Kunci di tangan. Pintu terbuka dengan mudah, seperti biasa. Akrab. Bisa ditebak. Di dalam, kekosongan itu sekarang terasa berbeda. Bukan sementara. Final. Udaranya tidak berbau kopi atau ketegangan sisa dari malam sebelumnya. Hanya ruang yang bersih dan sunyi. Rumah itu kembali ke kerangkanya. Saya berjalan perlahan melintasi ruang tamu lagi. Gema langkah kaki saya menandai setiap langkah. Tanpa perabotan, ruangan itu terlihat dalam proporsi aslinya. Garis-garis yang telah saya ukur, sudut-sudut yang telah saya potong, penyangga yang telah saya pasang semuanya lebih jelas daripada sebelumnya selama bertahun-tahun. Saya berhenti di dekat tengah dan melihat ke arah koridor. 2 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan agar sesuatu yang kokoh menjadi rapuh. Bukan rumahnya. Pemahaman di dalamnya. Panggilan saya berikutnya adalah ke perusahaan listrik. "Bapak Hardiman," kata perwakilan setelah memverifikasi akun saya. "Ada yang bisa kami bantu hari ini? Saya perlu menjadwalkan pemutusan layanan," kata saya. "Properti akan kosong untuk pemeliharaan." "Tentu saja. Jam berapa Anda ingin layanan dihentikan?" "Besok pagi, slot paling awal yang tersedia." "Apakah semuanya baik-baik saja di properti Anda, Pak?" Saya membiarkan pertanyaan itu menggantung sejenak. "Ya," kata saya akhirnya. "Semuanya baik-baik saja. Lebih banyak ketikan." "Sudah diatur, Pak. Layanan akan dihentikan besok jam 8 pagi. Terima kasih. Asuransi berikutnya." Lalu rekening sekunder. Setiap panggilan mengikuti pola yang sama. Suara tenang, instruksi yang jelas, tidak ada detail yang tidak perlu. Bertahun-tahun menjalankan proyek telah mengajari saya bahwa nada itu penting. Orang merespons kepastian. Pada saat saya selesai, sistem yang diam-diam menopang rumah itu listrik, internet, pembayaran telah dikurangi menjadi hal-hal esensial. Tidak ada drama, hanya kontrol. Kembali ke dalam, saya melakukan putaran terakhir di kamar-kamar. Kamar tidur utama terlihat sangat berbeda tanpa lemari dan nakas. Lebih besar, lebih dingin, kurang nyaman. Barang-barang mereka masih ada di tempatnya. Pakaian di kursi, sepatu di dekat lemari, pengisi daya ponsel masih terpasang di stop kontak. Saya tidak menyentuh apapun. Batasan itu penting. Ini bukan tentang menyerang ruang mereka. Ini tentang mendefinisikan ruang saya sendiri. Di dapur, saya memeriksa kotak-kotak sekali lagi.
Semuanya dikemas dengan rapi, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang rusak. Kulkas sekarang terbuka dan kosong, berdengung pelan dengan dengungan yang hampir tidak perlu. Saya mencabut stekernya. Dengungan itu berhenti. Keheningan menggantikannya seketika. Saya menutup pintunya dengan lembut. Saat saya melangkah keluar, jalanan telah kembali ke ritme normalnya. Sebuah mobil lewat. Seorang tetangga di seberang jalan menyiram rumputnya, melirik sekilas sebelum kembali ke pekerjaannya. Dari luar, tidak ada yang terlihat berbeda. Dan itulah intinya. Sebagian besar hal tidak terlihat berbeda saat mereka berubah. Mereka hanya menjadi berbeda. Saya mengunci pintu lagi. Kali ini lebih lambat. Bukan karena ragu, karena kesadaran. Kuncinya berputar dengan lancar, mekanismenya masuk ke tempatnya dengan bunyi klik yang kokoh dan selalu saya andalkan. Saya mengantongi kunci di jaket saya dan turun dari teras. Hotel itu tidak jauh. Mungkin 15 menit. Saya berkendara ke sana dalam keheningan, tangan saya mantap di kemudi, mata lurus ke depan. Tanpa radio, tanpa gangguan. Hanya jalan dan dengungan mesin. Di lampu merah, saya melihat bayangan saya di kaca spion. Wajah yang sama, garis yang sama. Tapi sesuatu di mata telah bergeser. Bukan kemarahan, bukan kelegaan, kejelasan. Resepsionis menyambut saya dengan senyum profesional. Check-in? Ya, atas nama Hardiman. Beberapa ketukan di keyboard. Ya Pak, kami siapkan kamar Anda untuk 3 malam. Tempat tidur king. Perlu bantuan dengan barang bawaan? Tidak, terima kasih. Dia memberi saya kartu kunci. Kamar 405, lift di sebelah kiri. Terima kasih. Ruangan itu sunyi saat saya masuk. Warna-warna netral, garis-garis bersih, tempat tidur yang rapi. Tidak ada pengingat masa lalu, tidak ada beban. Saya meletakkan tas saya di kursi dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai secukupnya agar cahaya masuk. Dari sini, dunia tampak jauh. Dapat diatur, saya duduk di tepi tempat tidur dan merogoh saku untuk mengambil ponsel saya. Sudah dimulai, panggilan tak terjawab. Baskara, Laras, satu demi satu. Pesan suara menumpuk, pesan teks. Ayah di mana? Apa yang terjadi? Kenapa internet tidak berfungsi? Telepon aku kembali. Ini tidak lucu. Saya menggulirnya tanpa membuka satupun. Belum. Ada perbedaan antara bereaksi dan merespons. Dan saya belum siap untuk merespons. Sebaliknya, saya meraih map kecil dari tas saya. Dokumen, akta, tagihan utilitas, catatan, semuanya teratur. Semuanya jelas. Saya menyebarkannya di tempat tidur, satu persatu, meratakannya dengan hati-hati, seperti saat saya menandatanganinya bertahun-tahun yang lalu. Ini bukan informasi baru. Itu selalu ada di sana. Saya hanya lalai. Ponsel bergetar lagi, panggilan lain. Kali ini saya menjawabnya. Ya, suara Baskara terdengar seketika, tegang, bingung. Apa yang terjadi? Rumahnya kosong. Sofa, meja, semuanya hilang. Saya diam sejenak sebelum menjawab. Ya, dia terdiam. Maksud ayah? Ya, ayah memindahkannya, saya memindahkannya. Keheningan. Kenapa? Saya bersandar sedikit, mata menatap langit-langit. Karena itu milikku. Jeda lagi. Kali ini lebih lama. Suara Laras terdengar samar di latar belakang, tajam, mendesak. Tanya dia di mana itu. Tanya dia apa yang dia lakukan. Baskara menelan ludah dengan jelas. Yah, ini tidak benar. Benar, kata saya dengan tenang. Dan memang benar. Napasnya berubah menjadi lebih cepat. Ayah di mana? Di sebuah hotel. Kenapa ayah melakukan ini? Karena harus. Ada saat-saat ketika orang mendengar Anda untuk pertama kalinya. Bukan karena Anda berbicara lebih keras. Tapi karena Anda berbicara dengan jelas. Ayah, katanya lagi. Suaranya lebih kecil. Kita perlu membicarakan ini. Ya, kita akan melakukannya. Nanti. Saya menutup telepon sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Ruangan itu kembali sunyi. Saya duduk di sana sejenak, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Acuh tak acuh, stabil, bisa ditebak. Di dalam, segalanya telah berubah. Dan ini baru permulaan.
Ruangan itu tetap sunyi setelah panggilan berakhir, tetapi keheningan itu tidak lagi kosong. Ia memiliki bobot. Arah. Saya berdiri di dekat jendela sedikit lebih lama, memperhatikan mobil-mobil bergerak melalui persimpangan di bawah. Orang-orang menyeberang jalan, punya tempat tujuan, punya urusan. Hidup terus berjalan, siap atau tidak. Itulah tentang momentum. Ia tidak meminta izin. Saya berbalik ke tempat tidur, ke kertas-kertas yang tersusun rapi. Akta, tagihan utilitas, polis asuransi. Pernyataan-pernyataan yang tidak berdebat, tidak berteriak, tidak menghina, mereka hanya menyatakan fakta. Dan fakta, jika ditangani dengan benar, tidak perlu banyak bicara. Saya mengambil map itu dan memasukkan semuanya kembali, menutupnya dengan bunyi yang lembut dan final. Lalu saya meraih ponsel saya lagi. Masih ada satu hal lagi yang harus diurus. Bukan emosional, struktural. Selamat siang, kata saya ketika petugas bank menjawab. Saya perlu melakukan beberapa penyesuaian pada rekening saya. Wanita di ujung sana efisien dan profesional. Tentu saja, Pak Hardiman, penyesuaian seperti apa yang kita bicarakan? Pengguna yang diotorisasi, jawab saya. Saya ingin mereka dihapus, segera. Jeda singkat. Baskara dan Laras. Ya, baik Pak. Saya perlu melakukan verifikasi. Saya siap. Kami melalui langkah-langkahnya pertanyaan keamanan, kode konfirmasi, prosedur standar. Saya menjawab semuanya tanpa ragu. Ketika dia selesai, nadanya sedikit berubah masih profesional, tetapi lebih hati-hati. Pengguna yang diotorisasi telah dihapus Pak Hardiman. Kartu apapun yang diterbitkan atas nama mereka akan segera dinonaktifkan. Apakah Anda ingin kartu pengganti sebagai tindakan pencegahan? Tidak, kata saya. Itu tidak perlu? Baiklah. Ada lagi yang bisa saya bantu hari ini? Saya berpikir sejenak. Ya, kata saya. Batalkan semua transfer rutin dari rekening saya ke rekening mereka. Jeda lagi. Semua. Lebih banyak ketikan konfirmasi yang lebih tenang. Sudah selesai, katanya. Terima kasih. Saya mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel di nakas. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada drama, hanya 2 pintu yang tertutup. Saya duduk kembali di tepi tempat tidur, tangan terlipat di pangkuan. Selama bertahun-tahun, segalanya mengalir ke satu arah. Uang, dukungan, stabilitas, diam-diam, teratur. Tidak ada yang bertanya dari mana asalnya, tidak ada yang mempertanyakan mengapa itu terus datang. Dan itu tidak apa-apa, sampai tidak lagi baik-baik saja. Ponsel bergetar lagi. Pesan teks. Baskara. Yah, kartuku baru saja ditolak di SPBU. Ada yang salah. Telepon aku. Beberapa detik kemudian, satu lagi. Ini pasti kesalahan. Lalu dari Laras. Apa yang kamu lakukan? Saya membaca keduanya tanpa bereaksi. Ada perbedaan antara urgensi dan kepentingan. Keduanya tidak sama. Saya berdiri, berjalan ke meja kecil di dekat jendela, dan duduk. Kursi itu sedikit berderit di bawah berat badan saya, asing tapi kokoh. Saya mengambil pulpen hotel dan selembar kertas kosong. Kebiasaan lama. Terkadang membantu melihat semuanya tertulis. Saya menggambar garis sederhana di tengah. Di satu sisi, saya menulis apa yang mereka miliki. Di sisi lain, apa yang tidak mereka miliki. Saya menatap halaman itu sejenak, lalu mulai mengisinya. Pakaian, barang-barang pribadi, mobil yang sebagian besar cicilannya belum lunas. Di sisi lain, perabotan, utilitas, dukungan finansial, akses, segala sesuatu yang membuat rumah itu berfungsi. Segala sesuatu yang mereka salah artikan sebagai latar belakang. Ponsel bergetar lagi. Saya biarkan. Lalu lagi, dan lagi. Akhirnya, berhenti. Keheningan kembali, tetapi kali ini terasa seperti hasil jerih payah. Saya berdiri dan meregangkan tubuh, merasakan kekakuan di bahu saya yang tidak ada hubungannya dengan usia. Lebih terasa seperti pelepasan. Lalu saya berjalan ke pintu, memakai sepatu saya, dan melangkah keluar. Restoran di ujung jalan tidak istimewa. Tempat yang tenang, makanan yang layak, tidak ada keributan. Persis seperti yang saya butuhkan. Saya duduk di dekat jendela, memesan steak dan air putih, dan membiarkan sore berlalu tanpa gangguan, tanpa telepon, tanpa percakapan. Hanya waktu, di seberang kota, saya membayangkan rumah itu. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih hangat,
tanpa AC yang berfungsi. Lebih sunyi, tanpa dengungan listrik di dinding. Lebih kosong, tanpa beban dari semua hal yang menahannya. Saya tidak perlu melihatnya. Saya tahu. Ponsel saya menyala, menghadap ke bawah di atas meja. Saya membaliknya. Baskara. Saya membiarkannya berdering 2 kali sebelum menjawab. Halo, yah, katanya. Suaranya tegang, terkendali dengan cara yang dilakukan orang ketika mereka mencoba untuk tidak kehilangan kendali. Kita perlu bicara sekarang. Kita sedang berbicara. Ini tidak benar, desahnya. Kartu saya ditolak. Kartu laras juga. Internet mati. Apa yang terjadi? Saya memotong stik saya perlahan. Meluangkan waktu dengan pertanyaan itu. Saya telah membuat beberapa perubahan, kata saya. Perubahan macam apa? Jenis yang mencerminkan kenyataan. Hening. Dan apa artinya itu? Saya mengambil 1 gigitan, mengunyah, menelan. Artinya, kata saya, bahwa segala sesuatu sekarang akan berjalan berdasarkan siapa yang benar-benar memilikinya. Keheningan. Lalu suara laras di latar belakang, lebih tajam kali ini. Berikan teleponnya padaku. Suara gemerisik, lalu dia ada di sana. Hardiman, katanya, tanpa basa-basi, tanpa upaya untuk melunakkan nadanya. Anda harus memperbaiki ini, sekarang. Saya meletakkan garpu saya. Tidak, kata itu keluar dengan bersih, tanpa ragu. Jeda lagi, lebih pendek. Anda tidak bisa begitu saja memutus kami, katanya. Bukan begitu cara kerjanya. Saya bersandar di kursi saya. Tapi sekarang begitu. Baskara kembali ke telepon. Yah, tolong. Kami tidak bermaksud untuk bertengkar. Kami hanya perlu mengerti. Kalian akan mengerti, kata saya. Hanya saja tidak sekarang. Apa artinya itu? Artinya, kata saya, kalian akan mulai melihat bagaimana keadaan sebenarnya. Saya menutup telepon sebelum percakapan bisa berlanjut. Bukan karena marah, karena kendali. Malam itu, kembali ke kamar saya meletakkan nampan kosong di luar pintu dan kembali ke jendela. Lampu kota telah menyala, lembut dan jauh. Saya memeriksa ponsel saya sekali lagi. Lebih banyak pesan, lebih banyak panggilan tak terjawab. Nadanya berbeda sekarang. Kurang menuntut. Lebih tidak pasti. Ada titik dalam kehidupan setiap struktur di mana penyangga dihilangkan, bukan dihancurkan. Hanya diambil. Apa yang tersisa akan berdiri sendiri, atau tidak sama sekali. Saya mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Besok, listrik akan mati. Bukan hanya listrik, semuanya. Dan kemudian kita akan lihat apa yang tersisa. Pagi datang dalam keheningan. Tidak ada suara mesin kopi. Tidak ada langkah kaki di koridor. Tidak ada suara teredam dari balik pintu tertutup. Hanya keheningan yang stabil dan tak terputus yang menyelimuti ruangan seolah-olah selalu menjadi miliknya. Saya bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena kebiasaan, karena kejelasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada hal yang menunggu saya untuk dijelaskan. Tidak ada percakapan yang hati-hati. Tidak ada manuver, tidak ada kompromi diam-diam yang dibuat agar semuanya berjalan lancar. Hanya 1 hari. Bersih. Sederhana. Saya duduk, mengayunkan kaki saya ke lantai, dan membiarkan keheningan meresap sejenak. Lalu saya meraih ponsel saya. 3 panggilan tak terjawab, 27 pesan teks. Semua dari mereka. Saya tidak membukanya langsung. Sebaliknya, saya berpakaian, dengan santai, menyetrika kemeja saya, menyemir sepatu saya, tidak ada drama, hanya kehati-hatian, kontrol dalam hal-hal kecil. Saat saya melangkah ke koridor, hotel sudah mulai hidup. Pintu terbuka, lift berbunyi. Orang-orang lewat tanpa melirik, kehidupan normal. Tak terganggu, saya berhenti di meja depan dalam perjalanan keluar. Selamat pagi, kata petugas dengan anggukan sopan. Selamat pagi, semuanya baik-baik saja dengan kamar Anda? Ya, beritahu kami jika Anda butuh sesuatu. Tentu, saya melangkah keluar ke udara yang sejuk dan berhenti sejenak, membiarkannya mengisi paru-paru saya. Lalu saya masuk ke mobil saya tidak langsung menuju rumah. Tidak perlu. Sebaliknya, saya parkir di seberang jalan di sebuah kedai kopi kecil dengan jendela besar yang menghadap properti itu. Dari sana, saya bisa melihat segalanya tanpa terlihat.
Saya memesan kopi dan duduk di dekat jendela. Rumah itu tampak sama. Tentu saja, dari luar tidak ada yang berubah. Keruntuhan selalu seperti itu. Dimulai di tempat yang tidak terlihat. Tepat pukul 8:03 pagi, tanda pertama muncul. Sebuah truk utilitas PLN melambat hingga berhenti di tepi jalan. Dua pria keluar dengan papan klip dan peralatan. Mereka bergerak dengan efisiensi profesional, tanpa ragu, tanpa rasa ingin tahu, hanya pekerjaan lain. Satu orang melirik nomor rumah, memastikan, lalu mengangguk kepada yang lain. Beberapa menit kemudian, mereka berada di panel samping. Saya memperhatikan saat salah satu dari mereka menjangkau ke dalam, membuat penyesuaian cepat, lalu melangkah mundur. Sesaat kemudian, mereka selesai, tanpa suara, tanpa pengumuman, hanya mati. Saya menyesap kopi saya, hangat, stabil, seperti yang diharapkan. Di dalam rumah, saya membayangkan pergeseran itu, dengungan yang hilang, perubahan halus di udara, kesadaran yang akan memakan waktu beberapa detik untuk meresap. Pukul 8:17, pintu depan terbuka. Baskara keluar terlebih dahulu. Dia tidak terlihat berbeda. Mungkin pakaian yang sama dari kemarin, sulit untuk membedakannya dari jarak ini. Tetapi ada sesuatu pada postur tubuhnya, lebih tegang, kurang pasti. Dia berbalik ke arah rumah, mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar. Laras muncul sesaat setelahnya, ponsel di tangan, suaranya sudah terdengar cepat, tajam, dan frustrasi. Dia menunjuk ke dalam rumah, lalu ke jalan, lalu kembali lagi. Baskara mengusap rambutnya, mondar-mandir di teras sebelum turun ke jalan masuk. Bahkan dari sini, saya bisa melihatnya. Kebingungan, lalu kejengkelan, lalu sesuatu yang lain mulai merayap masuk. Laras keluar sepenuhnya, berhenti di sampingnya. Mereka berdiskusi. Tidak cukup keras untuk terdengar di seberang jalan, tetapi cukup jelas dari gerakan tubuh. Gerakan yang tersentak-sentak, putaran yang tiba-tiba, memeriksa ponsel, lalu memeriksanya lagi. Baskara mencoba menelepon seseorang. Saya melihat bahunya tegang saat panggilan tidak dijawab. Laras merebut telepon darinya dan mencoba sendiri. Saya tidak meraih telepon saya. 10 menit kemudian, sebuah van pengiriman tiba. Tampak seperti peralatan. Sesuatu yang baru-baru ini mereka pesan. Perbaikan sementara, solusi cepat untuk ketidaknyamanan. Sopir keluar dengan ceria pada awalnya, memegang terminal kecil. Baskara menemuinya di tengah jalan. Pertukaran singkat. Sebuah kartu ditawarkan. Gesekan, jeda. Sopir menggelengkan kepalanya. Kartu lain, percobaan lain, hasil yang sama. Dari seberang jalan, saya melihat saat di mana sebuah kesalahan kecil berubah menjadi sebuah pola, bukan penolakan pertama. Yang kedua, saat itulah orang berhenti menganggapnya sebagai kesalahan. Postur Baskara berubah lagi, kurang frustrasi, lebih cepat. Laras melangkah maju, mengatakan sesuatu dengan cepat, mengeluarkan dompetnya. Percobaan lain. Gelengan kepala lagi, sopir mengatakan sesuatu sopan, meminta maaf dan kembali ke vannya. Dia tidak berdebat, tidak memaksa, dia hanya pergi. Baskara berdiri di sana sejenak, menatap ruang kosong tempat van itu berada. Lalu dia berbalik ke arah rumah, lebih lambat kali ini. Laras tidak langsung mengikutinya. Dia tetap di sana, menatap ponselnya. Diam, benar-benar diam. Itulah saatnya, bukan semuanya sekaligus. Tapi cukup, mereka kembali ke dalam. Pintu tertutup. Saya duduk di sana sedikit lebih lama. Tidak terburu-buru, tidak perlu bergerak. Mobil lain lewat. Seorang tetangga mengajak anjingnya jalan-jalan. Hidup terus berjalan. Setelah sekitar 20 menit, pintu terbuka lagi. Laras keluar sendirian kali ini. Tidak ada telepon di tangannya. Tidak ada gerakan tergesa-gesa. Hanya lebih lambat. Dia duduk di tangga depan. Kepala tertunduk. Tangan terlipat longgar di pangkuannya. Dari tempat saya duduk, saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya tidak perlu. Saya tahu postur itu. Baskara bergabung dengannya semenit kemudian. Dia mengatakan sesuatu. Dia tidak menjawab. Dia duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, hanya di dekatnya. Keheningan, di antara mereka, di sekitar mereka, di dalam rumah di belakang mereka.
Saya menghabiskan kopi saya, meletakkan cangkir, dan berdiri. Ada titik dalam setiap konstruksi di mana beban bergeser sepenuhnya, di mana apa yang menopang segalanya tidak lagi ada, dan apa yang tersisa harus menanggung beratnya sendiri, atau runtuh. Saya keluar dari kedai kopi dan berjalan kembali ke mobil saya. Tanpa tergesa-gesa, tanpa ragu, saat saya pergi, saya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya sudah tahu apa yang terjadi. Beberapa pelajaran tidak membutuhkan saksi. Mereka hanya butuh waktu. Ponsel saya bergetar saat saya mencapai persimpangan berikutnya. Saya meliriknya. Sebuah pesan teks dari Laras. Tidak tajam kali ini. Tidak menuntut. Hanya satu kata. Tolong. Kita perlu bicara. Saya menunggu lampu berubah hijau sebelum melanjutkan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, saya mengizinkan diri saya sebuah pengakuan kecil dan diam-diam, bukan kemenangan. Keseimbangan. Mereka mulai mengerti. Saya tidak langsung menjawab pesan Laras. Bukan karena dendam. Karena waktu itu penting. Percakapan memiliki bobot yang berbeda tergantung kapan percakapan itu terjadi. Terlalu cepat, dan itu hanya reaksi. Terlalu lambat, dan itu menjadi tidak relevan. Percakapan ini perlu terjadi di tengah-tengah, setelah kebisingan mereda, setelah kenyataan punya waktu untuk mengeras. Saya mengemudi sebentar tanpa tujuan, membiarkan ritme jalan menenangkan segalanya, tanpa musik. Hanya dengungan lembut mesin dan keheningan yang telah saya bangun sejak malam sebelumnya. Pada saat saya kembali ke tempat parkir hotel, saya tahu apa yang harus terjadi selanjutnya. Bukan panggilan telepon, pertemuan. Saya menelepon Baskara. Dia menjawab pada dering pertama. Ya, kita akan bicara, kata saya dengan tenang, datar, jeda, lalu suara yang lebih lembut. Baiklah, besok pagi jam 10, saya akan mengirimkan alamatnya. Di mana? Jalan Cendana 121, kantor pengacara. Keheningan di ujung sana. Bukan perlawanan, bukan kemarahan, hanya pengakuan. Baiklah, katanya akhirnya. Saya menutup telepon. Pagi berikutnya, saya berpakaian seperti yang biasa saya lakukan untuk pertemuan kontrak. Kemeja yang disetrika rapi, jaket gelap, sepatu bersih. Tidak mencolok, hanya teratur. Penampilan itu penting. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kantor pengacara itu sunyi saat saya tiba. Dinding berpanel kayu, meja yang bersih, aroma samar semir sepatu dan kertas. Teratur, struktur. Tempat di mana segala sesuatu berfungsi sebagaimana mestinya. Pak Hardiman, kata Pak Haris sambil berdiri, mengulurkan tangan untuk jabat tangan yang kuat. Terima kasih sudah datang dalam waktu singkat. Tentu saja, kami tidak membuang waktu. Dia telah meninjau dokumen yang saya kirimkan malam sebelumnya, akta, catatan, tagihan utilitas, semuanya jelas. Secara hukum, katanya, menyesuaikan kacamatanya. Ini sangat lugas. Properti ini milik Anda. Tidak ada sewa. Tidak ada perjanjian formal, kata saya. Mereka adalah tamu atas izin. Dan izin itu, tambahnya untuk saya, telah dicabut. Dia mengangguk sekali. Kalau begitu, kita akan melanjutkannya. Mereka tiba 10 menit lebih awal. Saya melihat mereka melalui pintu kaca sebelum mereka masuk. Baskara tampak seperti belum tidur. Kemejanya kusut, matanya lelah. Tidak berantakan, hanya usang. Laras berbeda, lebih tenang. Sudut-sudut tajam yang telah saya lihat selama 2 tahun belum hilang. Tapi mereka telah ditarik ke dalam. Terkendali, seolah-olah dia menahan sesuatu. Mereka masuk bersama. Baskara berbicara lebih dulu. Yah, saya mengangguk. Baskara. Laras ragu-ragu, lalu menambahkan, Pak Hardiman, bukan ayah, bahkan tidak dekat, tidak apa-apa. Kami duduk. Tidak ada basa-basi, tidak ada kepura-puraan. Hanya 4 orang di sebuah ruangan dengan fakta-fakta. Baskara mencondongkan tubuh ke depan sedikit, tangan terjalin. Kami tidak menyadari seberapa banyak. Saya membiarkan kata-katanya menggantung. Seberapa banyak apa? Saya bertanya dengan tenang. Dia ragu-ragu, melirik Laras, lalu kembali ke saya. Seberapa banyak yang ayah tanggung? Laras tidak langsung berbicara. Ketika dia melakukannya, suaranya terukur. Kami pikir kami berkontribusi, katanya. Saya mengangguk sekali. Kalian salah. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan,
Hanya pernyataan. Pak Haris mendorong sebuah map melintasi meja. Pak Hardiman telah menugaskan saya untuk meresmikan situasi ini, katanya. Dokumen ini menguraikan status properti saat ini dan langkah-langkah selanjutnya. Baskara membukanya. Laras mencondongkan tubuh mendekat. Saya memperhatikan mata mereka bergerak melintasi halaman. Kepemilikan, rekening, pengeluaran, angka-angka yang tidak berdebat. Baskara mengembuskan napas perlahan. Ini semua. Ya, kata saya. Dia membalik halaman. Selama 2 tahun. Ya, Laras duduk kembali, sedikit. Ada saat ketika pemahaman berhenti menjadi abstrak dan menjadi pribadi. Ini adalah saat itu. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Tanya Baskara. Saya menatap lurus ke matanya. Kalian pindah. Kata-kata itu mendarat dengan bobot sebuah pelajaran. Tidak perlu penekanan. Postur Laras bergeser. Bukan defensif, bukan agresif. Hati-hati, kami butuh waktu, katanya. Kalian punya waktu? Jawab saya. 30 hari. Baskara mengangguk perlahan, memprosesnya. Dan utilitasnya? Tanyanya. Mati, kata saya. Dan akan tetap mati, selama rumah itu kosong. Keheningan lagi. Perabotannya disimpan di gudang. Bisakah kita mengambilnya? Dia berhenti. Keheningan memenuhi ruangan. Bukan yang tidak nyaman, hanya final. Laras berbicara lagi, lebih pelan kali ini. Apa yang kami katakan malam itu, saya tidak membantunya menyelesaikannya. Dia menarik napas. Bukan seperti itu maksud kami. Kedengarannya seperti itu, kata saya. Matanya bertemu dengan mata saya sejenak, lalu jatuh. Baskara menggosok tangannya, kebiasaan yang dia miliki sejak kecil. Seharusnya aku mengatakan sesuatu, akuinya. Ya, kata saya. Seharusnya begitu. Tidak ada ceramah, tidak ada penjelasan. Hanya fakta. Pak Haris menutup map itu dengan lembut. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa melanjutkan dengan menandatangani pengakuan penerimaan pemberitahuan ini. Mereka menandatanganinya, satu demi satu. Tinta di atas kertas. Sederhana. Final. Ketika sudah selesai, Baskara menatap saya lagi. Bukan sebagai anak yang meminta bantuan, tapi sebagai seorang pria yang mencoba memahami di mana dia sekarang berdiri. Selesai? Tanyanya. Saya berpikir sejenak, lalu saya menggelengkan kepala perlahan. Belum. Ini bukan tentang selesai, kata saya. Ini tentang kejelasan. Saya berdiri, mengumpulkan barang-barang saya. Mereka tidak langsung bergerak, saya juga tidak. Untuk sesaat, kami hanya di sana. Ruangan yang sama, pemahaman yang berbeda. Ayah membangun rumah itu, kata Baskara pelan. Ya, dan kami memperlakukannya seolah-olah ayah belum selesai. Saya tidak pernah butuh kalian untuk selesai, kata Laras akhirnya. Tidak defensif, tidak tajam. Jujur, kami tidak berpikir ayah akan pergi. Saya menatap matanya. Saya tidak berpikir kalian akan lupa. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Bukan karena marah, bukan karena bangga, hanya bergerak maju. Di luar, udaranya terasa berbeda. Tidak lebih ringan, tidak lebih berat, tepat. Saya berhenti di tangga, memandang ke jalan. Ada titik di mana Anda berhenti membawa apa yang bukan milik Anda. Di mana Anda berhenti menjelaskan apa yang seharusnya sudah dipahami. Di mana Anda memilih struktur daripada kebisingan, jika Anda pernah merasa direduksi menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Jika Anda pernah berdiri di ruang Anda sendiri dan merasa seperti tamu, maka Anda akan mengerti apa arti momen ini. Bukan balas dendam, bukan hukuman, hanya keseimbangan. Saya masuk ke mobil saya dan duduk di sana sejenak sebelum menyalakan mesin. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tidak perlu. Saya sudah tahu apa yang ada di depan. Itu kosong, itu bersih, dan itu milikku.